وسعك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin akhina fillah Muhammad Arif mata'annallahu bituli hayatih, segenap sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah masih di halaman 43 ya, apa 44. Kemarin mulai adab-adab makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kita ulang sedikit dari fa'alaika ayyuhar rajulu ya bin nadharid daqiqi wal ihtiyatil baligh syadidi fi quwwatika. Dah temu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dinni wad dunya wal akhirah. Ayyuhar rajul. Ya, ini menggunakan ar-rajul. Ini istilahnya dalam dunia tasawuf. Kalau rajul itu ada orang-orang yang salik tuh. Orang-orang yang sair ilallah, ahli ibadah, ya. Orang yang benar-benar pengen wusul kepada Allah. Wahai orang-orang yang ingin benar-benar ya ibadah kepada Allah, wusul kepada Allah. Bin nazarid fa'alaika bin nazarid daqiqi. Ya. Asalnya ayyuhar rajul alaika bin nazarid daqiqi. Ini ayyuhar rajul munada, boleh di awal, boleh di tengah. Fa'alaika ayyuhar rajul, wahai orang yang ingin ya sampai kepada Allah, orang yang ingin ibadahnya benar-benar kepada Allah. Alaika, wajib atas anda, bin nazarid daqiqi wal ihtiyatil baligh syadidi fi kutika. Wajib bagi anda melihat dengan teliti dan sangat kehati-hatian. Al-ihtiyatil baligh syadid, langsung aja, dan sangat kehati-hatian fi kutika, pada makanan pokok anda. Ya, dan kemarin diceritakan gara-gara satu suapan aja hatinya jadi berubah. Ya, gara-gara satu suap aja hatinya jadi berubah. Gara-gara satu pandangan mata yang penuh dengan haram, berat dia untuk qiyamul lail. Ya, gara-gara satu tegukan minuman aja membuat tubuhnya berat untuk ibadah kepada Allah. Makanya hati-hati, ya, teliti banget dalam makanan anda itu. In kanat laka inayatun biqalbika, jika anda memiliki perhatian yang besar kepada hatimu, ya, karena hati ini nih sumbernya nih. Kalau hatinya rusak semuanya udah, ya. Itu. Wa himmatun, in kanat laka himmatun, wawunya wa ataf. Jika engkau juga punya himmah, apa himmah? Semangat yang tinggi, yang kuat, fi ibadati rabbik, dalam beribadah kepada Tuhan. Perhatikan benar-benar makanan yang akan kita konsumsi. Ya. Hada fi aslil kuti. Ya. Ini katanya baru pada sumber makanan nih, ya, artinya yang kita perlukan. Hatta yakuna min wajhihi, ya, jadi maksudnya yahsulu min tariqin tayyibin, artinya ini nih, ya, makanan pokok yang perlu banget, ya, dari satu sisi kita dapatkan dengan cara yang thayyib, dengan cara yang baik. Jangan kita mentang-mentang pengen makan enak, tapi caranya dari mana aja, ya, kagak jelas. Jangan sampai, ya, begitu. Tsumma 'alaika bil adabi fihi, ya. Kemudian wajib atas anda juga memperhatikan adab dalam makan, ya. Katanya, wa illa, katanya, kalau tidak anda perhatikan adab-adabnya, kunta hammalan lit-ta'ami mudayyi'an lil ayyami. Kalau anda tidak memperhatikan adab dalam makan, maka katanya anda seperti orang yang memikul makanan, ya,
yang membawa makanan, mudayyi'an lil ayyam, menyia-nyiakan tuh, habis hari-harinya tuh. Ya. Nah, sedikit saya ingin sebutkan tentang adab-adab makan, ya secara singkat saja. Di sini Syekh Jampis menyebutkan beberapa adab makan dan adab minum. Adab makan yang pertama katanya, ya, jangan lupa sebelum makan ghuslul yadaini qabla ta'am wa ba'da. Sebelum dan setelah makan jangan lupa cuci tangan. Apalagi kita kemarin tuh lagi masa-masa pandemi, wah harus bersih banget. Ya. Yang kedua, at-tasmiyatu fi awal akal. Jangan lupa baca basmalah mau makan. Ya. Lihat makanan jengkol lupa. Ingat ketika di meja kita banyak makanan, kita ingat tuh al-mun'im, ada Allah yang memberikan nikmat. Gitu. Baca doa yang lengkap, bismillahi syafi al-mu'afi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Insyaallah makanan yang kita makan jadi obat, jauh dari penyakit. Ya. Doa ini saya tulis dalam buku saya, judulnya Satu Hari Satu Malam Bersama Rasulullah. Dan doa sunnah-sunnah, doa dari Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, adabnya adalah al-aklu bil yamin ta'adduban al-asah. Makannya ya dengan tangan kanan. Ini adab. Kalau bagaimana kalau tangan kebok kiri terus, ya kiri kan buat cebok lah ya. Ya, upayakan makan. Ini kan makan ke minum sama tuh. Upayakan pakai tangan kanan. Begitu. Ya. Yang keempat, ayakula bima yalihi, ya. Makan coba yang apa? Yang layak, yang pantas buat dia yang ada di depannya. Yang kelima, aysaghira al-luqmah. Nah, ya. Ini penting nih. Jadi kalau menyuap ini jangan gede-gede gitu. Ada orang makan sampai begini nih. Bagaimana begini? Ya, atau mungkin sendok gede. Jadi aysaghira mengecilkan suapan. Kalau begini makruh enggak? Makan begini. Kan artinya kalau makan yang bareng-bareng orang begitu orang jadi geli juga. Makanya katanya ya Nabi kan 3 jari itu. Ya paling kita sesuai itu. Ya. Jadi suapannya dikecilin. Kemudian yang keenam, adab makan alla yakula naiman au muttaqian. Jangan kita sambil tidur kita makan atau makan sambil nyender. Ya, ada malas banget tuh. Ya. Kemudian yang ketujuh katanya alla yakula fawqa sab'i wa fawqal ju'. Jangan makan di atas sampai kekenyangan. Atau juga jangan sampai kelaparan banget, jangan. Ya. Kalau makan sampai kekenyangan, sampai kelebekan, sampai kagak bisa napas. Sampai kalau jengkol ya. Silakan Pak Ji, silakan. Karena kan disebutkan sebelumnya perut
ya, yang diisi dengan makanan yang halal tapi sampai kelebihan. Kalau bahasa Betawinya meleker ya. Itu apa? Bahaya. Apalagi sumbernya sumber yang haram. Ya. Al-Quran nyebutin tuh makan yang halalan thayyiban. Ya. Kemudian yang kedelapan katanya alla yakula min duruwatil qas'ah wala min wasatit ta'am. Jadi jangan makan tuh misalnya apa namanya, satu ini nih, satu bakulnya langsung ambil dari situ misalnya, ya, lalu ke piring gitu. Sayur dibuatin sama mamanya satu baskom, langsung dari situ ambilnya, ya, nanti jadi basi juga tuh. Jadi kita mau makan ambil dulu mangkok kecil lah gitu, ya. Kemudian yang kesembilan katanya alla yamsaha yadahu bil mandil. Ya, jangan mengusap, membersihkan tangannya dengan mandil, dengan tisu. Ya. Hatta yul'iqa asabi'ahu. Ya. Bagusnya tuh dia apa? Diain aja. Bersihin sama ini. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Sesungguhnya dia enggak tahu makanan mana yang ada berkahannya, ya. Berkahnya maksudnya apa? At-taghdhiyah, ada nilai gizinya, ada nilai kuah untuk taat, ya, kepada Allah. Yang ke-10, jangan lupa katanya habis makan apa? Alhamdulillah. Udah makan udah tele langsung tidur. Awalnya baca bismillah, selesai alhamdulillah. Ayyahmadallah ta'ala ba'da firaghi min akal. Ya, memuji Allah Ta'ala setelah selesai dari makan. Penting itu. Apa yang kita baca biasanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada lagi riwayat lain begini. Alhamdulillahilladzi at'amana min ghairi haulin minna wala quwwah. Ada lagi, ya. Jadi dia betul-betul makan itu merasakan min ghairi haulin minna wala quwwah. Betul-betul makanan yang ada di depan kita ini bukan hasil daya kita. Dia merasakan semuanya adalah karena dari Allah. Ada hadisnya tuh, siapa yang baca doa setelah makan begitu, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Gitu ya. Kemudian kalau minum adabnya katanya apa? Sebelum minum lihat dulu tuh gelasnya, takut gelasnya ada kotoran, ya. Ada apa semut-semutan itu ya. Lihat dulu tuh kalau kita minum. Ayyan zura fi inaihi qabla syurbi. Ya. Li'alla yakuna bihi syai'un mimma yu'dhi. Nah, ya. Min qadhi wa ghairi. Lihat dulu, takut-takut di gelasnya ada semut atau ada kotoran, lalu dia minum malah masuk ke mulut jadi bahaya. Sampai begitu tuh diajarin tuh, ya. Luar biasa. Kemudian kata Nabi kalau bisa jangan minum sambil berdiri, sambil tiduran, ya. Itu bisa berselak nanti. Ada hadisnya tuh. Janganlah kalau minum dalam kondisi berdiri. Walaupun ternyata banyak juga riwayat, ya. Ada juga Nabi sekali-sekali minum kondisi berdiri. Ya. Kalau misalnya kita undangan kita gimana? Iya, makanya ya itu memang kita mengikuti budaya Eropa tuh, ya. Tapi sekali-kali Nabi ada juga di sini ceritakan minum kondisi berdiri.
Di sisi lain beliau juga mengatakan janganlah kalian minum kecuali dalam kondisi duduk gitu ya. Jadi dilihat secara keseluruhannya, kalau bisa baiknya minumnya duduk gitu ya. Ada juga keterangan di kitab Abu Yasin Maliki itu minum air zam-zam berdiri, penghormatan kepada air zam-zam. Ikroman ketika salah seorang sahabat Ibnu Abbas Rasulullah ngasih air ke Nabi itu. Tapi di sini pas saya baca lagi mendalam, boleh juga sih minum kondisional berdiri. Lebih bagusnya duduk, begitu aja kesimpulannya. Ya, kemudian jangan lupa biasa setelah minum, sebelum minum baca doa. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi kalau kita katanya tadi makan kagak punya adab, maka kita seperti orang yang memikul makanan, ya, habis hari-hari kita sia-sia. Itu qad alimna yakinan, ya. Ini kata beliau ini sudah neliti benar. Beliau riset istiqra. Qad alimna yakinan bal ra'ayna iyanan katanya. Karena saya mengetahui benar dengan yakin, bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, ini kata siapa? Kata Imam Ghazali, ya. Annal ibadata la taji'u minha syai'un idam tala'a al-batnu. Apa kata Imam Ghazali? Yakin banget. Sesungguhnya ibadah itu la taji'u ay la yanfa'u qat katanya. Kagak manfaat sama sekali katanya apabila perutnya kekenyangan. Ya. Maka dalam tarbiyah tasawuf juga itu ada sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan. Sedikit makan berarti puasa, sedikit tidur banyak bangun malam. Sedikit bicara, ya, cara yang baik. Begitu. Itu tarbiyah juga. Ada orang kan pengen fudul, pengen kelebihan ngomong, yang kelebihan makan, kelebihan matanya nggak dijaga, gitu, ya. Baik. Wa in akrahtan nafsa katanya ala dzalika wajahatta bidurubil hiyali fala yakunu litilkal ibadati ladzatun wala halawatun, ya. Jika katanya Anda memaksakan diri, ya ala dzalik, maksudnya apa? Ibadah dalam kondisi perut yang kekenyangan tadi, kemelekeran, ya, begitu. Wajahatta biduru bil hiyal, dan Anda juga berupaya dengan segala macam-macam trik dah, ya. Pokoknya tetap walaupun makan nggak ngaruh katanya, makan aja dia banyak, ya. Terus kayak ibadah dia juga gampang, itu mana nanti katanya fala yakunu litil kal ibadah ladzah, maka ibadahnya kagak ada rasa lezat, kagak ada rasa nikmat. Gimana ya, jadi sholatnya kagak terasa nikmat, ya, semuanya. Wala halawah, juga kagak ada rasa manisnya tuh, karena perutnya terlalu kenyang, napas aja susah dia. Coba saya makanya kalau Ramadan itu tuh ada tugas muter kan, tarawih, jadi imam sama isi kultum. Wah, itu kalau makan langsung duluan, berat banget itu, ya. Jadi imam berat itu. Jadi pulang tarawih baru makan itu. Hanya buka saja yang secukupnya, gitu ya. Jadi saya ulang, wa in akrahtan nafsa ala dzalik, jika Anda memaksakan diri Anda gitu, ala dzalik,
ya, untuk ibadah dalam kondisi perutnya kepenuhan, kekenyangan. Wajahatta bidurubil hiyal, dan Anda juga berupaya dengan segala macam trik dah. Ya. Fala yakunu litilkal ibadati ladzatun wala halawah. Maka tidak ada dalam ibadahnya itu rasa lezat dan manis. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan, ya, la tatma' fi halawatil ibadati ma'a kathratil akli. Tuh. Anda jangan berharap, ya, ibadahnya terasa enak, lezat, manis, ya, karena dibarengi dengan makannya kebanyakan. Itu yang baru datang terus nyebar-nyebar sini, ya, tengah-tengah terisi, ya, paham? Mau dari sini nih mungkin di pesantren-pesantren yang harus makan dikit-dikit ya. Ya, santri itu dilatih begini, biar dia kagak yang tidur, biar ibadahnya lezat, belajarnya lezat. Makan kebanyakan baru belajar ngantuk, lemes malah. Ya, buka halaman 44, ya, yang baru hadir. Ya Allah, paham ya? Jangan pernah, kalau bahasa paham, jangan pernah berharap ibadah Anda akan terasa enak, lezat kalau makannya selalu banyak. Begitu. Wa ayyu nurin fi nafsin bila ibadatin wa fi ibadatin bila ladzatin wal halawah. Cahaya apa yang ada dalam diri kita, katanya, ya, yang kagak ada dalam ibadah, ya, dan dalam ibadahnya kagak ada rasa kelezatan. Artinya cahaya apa yang ada dalam diri kita yang tidak ada di dalam ibadah, dan dalam ibadahnya kagak ada rasa lezat, kagak ada rasa halawah, manis. Walihadzal ma'na, karena makna ini, qala Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. Ya, kita pernah cerita tentang Ibrahim ibnu Adham, ya. Beliau dapat hidayah dari suara kelinci, ya. Ya Ibrahim, alihada khuliqta. Ibrahim, hanya karena begini-begini nih, gaya-gaya doang kamu diciptakan. Mau langsung sadar, ya. Ada jazabat inayah ilahiyah, ya, buat hidayah. Apa kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, semoga Allah sayang kepada beliau. Sahibtu aktsara rijalillahi ta'ala fi jabal Lubnan. Ya. Lubnan isim ghair munsharif. Aku pernah berteman, ya, atau aku menemani banyak daripada rijalullah, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang ahli billah. Di mana? Di Jabal Lubnan, di gunung di negara Lubnan. Fakanu yusunani, mereka pernah memberikan nasihat kepadaku. Apa nasihatnya? Idza raja'ta ila abna'id dunya, ya, kan ini ibarat dia lagi berkholwat di atas gunung, ya, mereka lagi berkholwat di atas gunung, ya. Kemudian para ulama-ulama di situ nasihatin, apa? Kalau nanti kamu kembali kepada, ya, abna dunia, artinya masyarakat umum, ya, fa'izhum, kasih nasihat mereka bi'arba'i khisalin, dengan 4 macam. Kasih ini pesan, ya. Paham ya? Khisal itu sifat, ya. Kasih atau macam. Kasih mereka nasihat kepada 4 macam. Nah, nasihat ini saya sering sampaikan, la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Wajib atas setiap orang muslim
membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Karena nasihat itu adalah ni'mah wa fadlun dari Allah. Ya, tapi kebetulan lewat orang lain. Ya, jangan ego kita tuh. Itu mungkin teguran Allah tapi lewat mulut istri kita kasih nasihat. Lewat anak kita, ya. Lewat guru-guru kita. Gitu. Biasanya kita kalau itu dinasihatin kupingnya panas, maunya marahannya. Atau anak-anak nih yang udah mulai pada beger, udah merasa kayaknya gede, baru belajar ngerokok. Jangan ngerokok, marah-marah, galakan dia sama kita. Ya, itu ya. Ini tarbiyah tuh. Akhlak itu kalau kagak dibiasakan dari kecil, susah nantinya. Ya, dan kita Minhajul Qasidin itu kemarin kita baca di Al-Mahmud. A'uwida bil khair, dari kecil biasa baik, kan tumbuh baik. Dari kecil diajak ke masjid, ngaji, sholat, itu akan membekas tuh. Dari kecil kita ajak yang ngerokok, mabok, udah gedenya juga begitu. Ya, maka tanggung jawab kita orang tua bagaimana untuk membina anak-anak kita nih. Jadi generasi yang terbaik, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, ya. Ini nasihat orang-orang soleh, ya. Man yukthirul akla, barang siapa yang banyak makan, la yajidu ladzatal ibadah, dia selama-lamanya tidak akan mendapatkan lezatnya ibadah. Ya, pakai fi'il mudhari itu makanya saya kata tadi terjemahnya selama-lamanya dia. Wa man yanam katsiran, barang siapa yang tidurnya kebanyakan, kebluk nih orang ini. La yajid fi umrihi barakatan, dalam umurnya kalau orang suka kebanyakan tidur mulu, dia nggak dapatkan keberkahan. Ya, kan tidur itu ibaratnya mati, ya, nggak ada aktivitas sudah. Itulah. Nanti tidurnya, ya, kalau udah mati tidur sama lama. Wa man talaba irda'an nasi, dan barang siapa yang mencari ridho manusia, ya, artinya dia mah yang penting bos kita senang, yang penting atasan kita ini, akhirnya ngapain aja dia tuh kerjaan yang kagak, yang penting bosnya senang, ya. Fala yantadhiru ridha rabbi, ya. Orang-orang yang selalu mencari ridho manusia, dia tidak akan mendapatkan, dia tidak akan melihat ridhonya Allah. Wa man yukthirul kalama bil fuduli wal ghibati, dan barang siapa yang banyak ngomongnya bil fudul, berlebihan. Pahamnya ini kata fudul ini sama, tapi makan fudul juga ada lebihannya. Ada juga matanya memang nonton terus, mentang-mentang punya HP baru, itu nggak bagus juga, ya. Kemarin apa? Gara-gara matanya melihat, akhirnya berat dia untuk baca Quran. Yang buka Qurannya males, enak-enakan HP udah, banyak beritanya di HP. Padahal kalau paham Quran, beritanya dunia akhirat, sampai ke kuburan ada. Ya. Wal ghibah, tuh. Orang siapa yang banyak menggosip-gosipin tetangganya, orang lain, fala yakhruju minad dunya, maka dia tidak akan keluar dari dunia ala dinil Islam. Masya Allah, atas agama Islam. Ya, ngeri ini. Ya. Wa an Sahlin rahimallahu annahu qala, ini Sahal At-Tusturi, paman daripada Imam Junaidi Al-Baghdadi.
di abad kedua Hijriah, ya, yang ngajarkan itu Allah Allah Allah, zikir ismul azam, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah selalu melihat saya, Allah ngawasin saya, Allah bersama saya. Apa katanya ini? Qala annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, jima'ul khairi kullihi fi hadhihi al-khisali al-arba'a, ya, wa biha saratil abdalu abdalan. Tuh. Menggabungkan seluruh kebaikan, ya, fi hadhihi al-khisal al-arba'a tadi tuh, dengan 4 sifat-sifat tadi tuh, nasihat-nasihatnya itu, ya. Saratil abdalu abdalan, itu menjadikan para wali-wali abdal menjadi wali abdal. Jadi di jilid pertama disebutkan ada macam-macam wali. Ada wali kutub, wali abdal, ya. Saya hampir lupa nanti saya. Ada berapa macam tuh, dan beliau saya Jambis menjelaskan masing-masing apa namanya definisi-definisinya. Wali abdal itu kata dari kata badal, ganti. Jadi bisa wafat atau gantiin lagi terus aja ada. Ya. Ikhmasul butuni was-samtu wal i'tizalu anil khalqi wasahrul laili. Nah ini, ya. Menggabungkan semua kebaikan semua ini, ya. Sifat yang 4 ini menjadikan seseorang menjadi waliullah, wali abdal. Apa 4 macam itu nih? Seperti ini, ya. Ikhmasul butuni. Apa ikhmas? Dengar hadis nggak hadis? Katanya dalam kajian tawakal, jangan pernah takut, ya, harus punya tawakal yang penuh kepada Allah. Seseorang tidak akan pernah mati sebelum mendapatkan rezekinya. Burung aja katanya dia pergi di pagi hari khimasan, kondisi lapar, ya, pulangnya kenyang. Burung tuh udah jamin tuh. Ini menggunakan ikhmas. Ikhmasul butuni, ya. Kalau kita pengen jadi seorang wali, maka apa? Ikhmas. Kosongkan perut katanya. Kemudian wasamtu, dan berpuasa. Kemudian wal i'tizalu anil khalqi, artinya menyendiri. Ini menyendirinya jangan salah paham, ya. Di awal sudah dibahaskan antara perbedaan orang mukmin yang yukhalitun nas sama orang mukmin yang menyendiri. Ya, itu tetap lebih baik orang mukmin yang bergaul dengan orang lain. Tapi ini menyendiri dalam rangka dia tarbiyah, khalwah, ya. Kayak para pelajar ini kan pesantren, dia menyendiri, ya. Enggak bergaul dulu dengan masyarakatnya, tetangganya, ya. Nah, bisa udfun wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah dirimu di tempat yang sepi. Artinya dalam rangka belajar. Kullu manabata, katanya. Semua yang ditanam, kalau akarnya sampai masuk ke dalam, maka apa? Melahirkan pohon yang besar dan rindang. Belajar terus. Ini baru belajar 3 tahun udah pengen merasa udah pintar, udah mau berhenti pesantren. Jangan. Baba udah berapa tahun belajar terus. Di Mesir 11 tahun gak pernah pulang-pulang. Lihat teman-teman pulang, iri nggak? Pengen juga sih pulang. Tapi wah, malu kita pulang, belum bawa ilmu, ya. Kamu pulang dari pesantren kalau sudah petasannya dor gitu, ada petasan dor, ya. Belajar benar-benar, hafalin semuanya, ya, pahamin semuanya, begitu. Terus, jadi apa? Wal i'tizalu anil khalqi, artinya dia
menyendiri dari pergaulan, ya. Nanti kalau sudah tarbiyah, sudah mantap keluar. Syekh Abdul Qadir Jilani aja udah 30 tahun masih belum dapat izin dari gurunya mengajar. Tambah lagi 10 tahun, 40 tahun baru mantap. Semua pikirannya, hatinya jernih, kagak ada virus-virus lagi. Nah, kita banyak ngajar juga tapi masih punya virus. Ya, itu yang paling bahaya. Istilahnya ada mutadayin tanggung, intelektual tanggung. Udah dijadiin wah di masyarakat contoh. Tapi bobrok sebetulnya, ini paling bahaya tuh. Orang udah ngikutin dia. Taib ya. Wa sahrul laili, sahrul lail, begadang malam untuk ibadah kepada Allah. Ya. Nah, ini kalau mau jadi wali begini amalin tuh, ya. Kan juga ada kalau tiap hari sama orang terus, lah kapan sama Allahnya? Kan baca Quran aja perlu sendiri khusus. Mutolaah perlu khusus. Ya. Begitu. Ada syairnya bagus banget. Ilmu itu teman dalam kesendirian dan sahabat dalam kesepian. Ya. Kemana-mana bawa buku, ya, ngaji, baca gitu. Baik. Wa qala ba'dul 'arifin, dan sebagian para arif billah berkata, al-ju'u ra'su malina. Rasa lapar itu adalah modal kita. Wa ma'nahu, artinya annama yahsulu lana, ya, apa-apa yang ada hasilnya bagi kita itu min faraghin, dari kekosongan untuk ibadah, wa salamatin, selamat ibadah, ya, wa salamatin wa ibadah, wa halawah, ada manisnya ibadah, ada punya ilmin, wa amalin nafi'in, amal yang bermanfaat, bisa babil ju'i, itu gara-gara sebab rasa lapar, wasabri alaihi, dan sabar atas lapar, lillahi subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pesantren, ingat kata ayah saya, Pak, nanti kalau tidur sholat, tidur yang pulas, makan yang kenyang. Satu lagi ada 3 tuh. Saya renungin, kok ini ngomongannya begini nih, bercanda apa serius? Benar juga tuh. Kalau tidur yang pulas. Kapan tidur yang pulas? Udah ngantuk banget baru tidur. Ya. Kemudian apa tadi? Satu lagi. Apa tadi satu lagi? Kalau makan enak katanya. Kapan makan enak? Udah lapar banget makan. Enak betul. Wah iya. Sekarang pesan enak banget. Dulu saya sempat ngerasain tuh tidur pakai sejadah doang ya. Jadi santri itu enak, di mana aja bisa hidup insya Allah. Gitu ya. Jadi maksudnya apa nih? Annama yahsulul lana, katanya apa-apa yang ada hasilnya bagi kita saat ini, ya, enaknya ibadah, selamatnya ibadah, manisnya ibadah, ada ilmu, ada amal yang bermanfaat, itu bisa babil ju, awalnya tarbiyah rasa lapar, ya, dan sabar atas lapar, gitu. Ini ada satu nasihat saya coret ini. Sami'tul Hasan yaqulu, saya pernah mendengar Imam Hasan berkata, wallahi lil ghibati asra'u fi dinil mu'min minal aklati wal fil jasadi. Demi Allah, ghibah itu, menggosip itu lebih cepat di dalam agama orang mukmin daripada suapan makanan ke dalam tubuhnya, ya. Wa ammal qalbu fahasbuka annahu aslul kulli. Adapun hati, maka cukuplah bagi Anda, ya, bahwa hati itu adalah aslul kulli, sumber semuanya.
In absattahu, hu-nya kembali ke hati, maf'ul bi. Setiap domir ya nempelnya dengan fiil ya, jadi maf'ul bi. Wal ha'u ismun dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya, i'rabnya begitu. In absattahu, jika Anda rusak hatinya, hati Anda, ya, fasadal kullu, maka semuanya jadi rusak. Ya. Sebaliknya, wa in aslahtahu, jika engkau perbaiki hatinya, ya, salahal kullu, maka insyaallah seluruh tubuh kita jadi baik. Kata Nabi apa? Di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau itu baik, baik semuanya. Rusak, rusak semuanya. Apakah ada istilah gini? Man sa'a zununuhu safiluhu. Orang yang di hatinya suzon aja, udah perbuatannya juga akan jelek terus. Ya, maka tadi perlu dimuraqabah tuh, hatinya terus dijaga, jangan sampai ya hatinya ya ada dengki, ada benci, al ibadah, riya, ujub, sum'ah. Kita nanti pulang kepada Allah biqalbin salim. Saya pesan banget sebelum tidur, ini para jamaah sekalian, setelah baca doa tidur, langsung, ya Allah, saya maafin semua kesalahan-kesalahan orang lain yang ini. Begitu. Jangan tidur bawa dendam marah. Gua sebel banget sama dia. Besok subuh-subuh awas, gua balas deh. Malam-malam mati. Coba itu. Mati bawa marah, dendam. Coba. Ya. Maafin, jangan lupa maaf. Ya, Allah suka kepada hambanya yang suka memaafkan. Innallaha yuhibbu abdan apa? Ayatakhalaq ahlakil. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Taib, lanjut. Idh huwa asy-syajaratu. Nah, ini kinayah aja nih, ungkapan aja. Idh, karena huwa kembali ke hati. Hati itu diungkapkan sebagai pohonan. Wasairul a'dha'u aghsanun, dan seluruh a'dha'nya, batang-batangnya, ya, aghsanun adalah apa? Ranting-rantingnya. Wa minas syajarati, dan dari pepohonan itu tasrabul aghsanu, ya, apa tadi? Dahan-dahan ranting-ranting itu pada minum, ya. Makanya kalau nyiram kan sebenarnya ini aja akarnya semuanya, ya. Ranting-ranting mengambil dari situ minumnya. Wa tasluhu, katanya. Wa tafsudu. Ya. Maka ranting-ranting itu akan tasluhu, akan bagus, wa tafsudu akan jelek, ya, tergantung minumannya tuh. Kalau nggak pernah disiram-siram, coba pada apa tuh, pada layu, merengkat lagi layu. Wa innahu al-maliku, dan hati juga diungkapkan seperti raja. Wasairul a'dha'i tabaun wa arkanun, dan seluruh anggota, ya, artinya seluruh rakyatnya itu adalah tabaun wa arkanun, pengikutnya. Wa idza salahal maliku, apabila rajanya benar, salahatir ra'iyatu, maka masyarakatnya pun jadi benar. Yang terakhir jadi wa idza fasada, apabila rajanya, presidennya rusak, kagak benar, fasadatir ra'iyah, maka masyarakatnya juga jadi rusak. Fa idzan, kalau begitu, salahul aini wal lisani wal batni wa ghairihi dalilun ala salahil qalbi wa imranihi. Kalau gitu, memperbaiki hati, lisan, perut, dan selainnya merupakan dalilun, petunjuk, ala salahil qalbi, atas hatinya yang baik.
Ya, jamaah kita hadir di majelis ilmu ini juga tanda merupakan hati kita baik. Ya, mau menuntun anggota tubuhnya ke masjid untuk ta'lim, ini perlu sabar, cepat. Padahal enaknya kita di rumah ngobrol sama bini, sama istri, sama anak-anak sambil nonton sinetron. Tapi ini Allah berikan hati kita sehingga Allah buahkan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah. Ya, semoga bermanfaat dan saya izin mungkin Selasa depan saya sudah umroh lagi. Ya, minta doanya biar selamat sehat. Nanti kita pulang lagi. Kalau bisa nanti kita boleh juga tuh kayak di Al Barokah ngaji pakai Zoom, mau nggak tuh? Oh gitu. Jadi pas malam begini ini saya ngaji juga di Mekah, antum pakai Zoom di sini. Oh gitu. Ini ngaji berjalan terus tetap. Ya. Di Al Barokah gitu pakai umroh terus kita ngaji juga dah katanya. Walaupun orang yang nggak ada suaranya ada. Akhirnya ngaji pakai Zoom. Ya. Taib. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hati kami untuk ingat kepadamu. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik. Hiasi lisan kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wafiq abdanana bi qiyami amrik. Ya Allah, mudahkan tubuh ini dapat hidayah untuk mudah melaksanakan seluruh perintah-perintahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله